Kemudian nomor 4, visibilitas. Visibilitas. Pada bagian filosofi JIT ini adalah membuat semua menjadi terlihat. Bagaimana semua alat atau semua yang dikategorikan terhadap perusahaan itu dapat terlihat dengan jelas. Limbah dapat dihilangkan hanya jika dilihat dan diidentifikasi, bukan? Makanya selain itu, jika kita melihat pemborosan atau melihat sampah atau melihat sesuatu hal yang sangat memboroskan, kan, kita dapat menemukan solusi sederhana untuk menghilangkan pemborosan tersebut. Ketika sampah disembunyikan, kita dapat melupakannya, yang akan menimbulkan masalah. Contohnya, dalam sebuah lemari. Ketika kita tidak membuka lemari tersebut, pasti kita tidak tahu, kan, apa yang terjadi di dalam lemari itu. Apakah baju kita di dalam rapi atau tidak, atau bagaimana, sehingga supaya hal itu tidak terjadi, maka kita harus membuka seluruhnya. Bagaimana membuka seluruhnya? Maksudnya pandangan kita dapat terlihat dengan jelas terhadap semua alat yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Sehingga apabila suatu hal langsung ada masalah, langsung terlihat oleh mata, sehingga solusi dapat didapatkan dengan mudah dan jelas. Kemudian fasilitas JIT ini terbuka dan bersih. Maunya terbuka dan bersih, dengan banyak ruang lantai lingkungan yang bersih dan teratur, menciptakan pikiran tenang dan jernih. Di mana kalau kita bekerja, bukan, bahwa apabila kantor kita tersebut bersih, pasti pemikiran kita jernih dan tenang melakukan pekerjaan. Kemudian pada filosofi JIT visibilitas ini memungkinkan kita untuk dengan mudah melihat pemborosan dan dengan cepat menghilangkannya. Kemudian yang nomor 5 itu fleksibilitas. Fleksibilitas yang udah pernah sering kita dengar bahwa fleksibilitas ini berarti fleksibel, yang artinya dapat berubah-ubah, bukan? Atau dapat beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang kita berada di sekitar kita. Filosofi JIT ini didasarkan pada kebutuhan untuk bertahan hidup. Bagaimana perusahaan tersebut dapat bertahan hidup di era contohnya sekarang ini, di era milenial ini. Bagaimana perusahaan tersebut dapat berkembang pada pemasaran globalisasi sekarang ini, dan kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut. Apakah dapat berlangsung hidup dengan atau apakah barang yang mereka dagangkan atau mereka jual dapat bersaing di pasaran dunia, kan? Dengan arti fleksibel yaitu untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Bagaimana cara perusahaan tersebut beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya? Perusahaan bisa fleksibel dalam banyak hal. Yang pertama itu mampu melakukan perubahan volume suatu produk yang dihasilkan. Yaitu perusahaan yang fleksibel itu yaitu mampu melakukan perubahan volume dalam suatu produk yang dihasilkan. Contohnya, mereka meramalkan produk yang ingin mereka produksi yaitu dengan jumlah paling, contohnya 50 lah. Contohnya perusahaan kendaraan, mereka meramalkan dapat memproduksi 50 kendaraan atau 50 mobil dalam 1 bulan. Ternyata permintaan pelanggan lebih besar dari volume yang mereka peramalkan, sehingga
karena fleksibilitasan dari perusahaan tersebut, maka mereka dapat melakukan perubahan terhadap volume produksi yang mereka ramalkan. Kemudian yang kedua yaitu mampu menghasilkan berbagai macam produk. Mereka suatu perusahaan tersebut tidak hanya bisa menghasilkan produk hanya satu macam produk saja, tetapi dapat berbeda produk sesuai dengan permintaan pelanggan. Kemudian bagian dari filosofi JIT ini yaitu adalah merancang operasi yang sangat efisien tetapi fleksibel untuk mengakomodasi permintaan pelanggan yang terus berubah. Kita tahu permintaan pelanggan itu sangat terus berubah. Dilihat itu mau itu, dilihat ini mau ini. Sehingga permintaan pelanggan itu sangat berubah-ubah sesuai dengan lingkungan yang mereka tempati atau yang sedang mereka jalani. Kemudian elemen dasar dari sistem JIT. Elemen dasar dari sistem JIT ini terdapat 3. Yang pertama itu just time manufacturing, yang kedua total quality management, yang ketiga respect for people. Kita mengkaji satu persatu ketiga elemen JIT ini. Yang pertama itu just time manufacturing, yaitu elemen JIT yang berfokus langsung untuk mewujudkan sistem produksi yang didasarkan pada sistem tarik dan sistem dorong yang pada hakikatnya JIT ini menggunakan sistem tarik. Sistem dorong yang dimaksud di sini yaitu melakukan produksi terlebih dahulu. Suatu perusahaan tersebut melakukan produksi terlebih dahulu. Kemudian barang produksi yang telah mereka produksi ini disimpan setelah diproduksi dan sebelum dipasarkan. Contohnya, saya merupakan perusahaan sepatu Adidas contohnya. Saya terlebih dahulu memproduksi bagaimana barang Adidas, sepatu Adidas ini. Kemudian setelah saya produksi, saya menyimpannya di sebuah gudang sebelum barang ini disalurkan atau dipasarkan. Maka karena sifatnya yang sifatnya sistemnya mendorong atau memproduksi terlebih dahulu sehingga membutuhkan waktu yang lama supaya barang tersebut laku. Kemudian harus menundukkan tempat yang luas sebagai tempat menyimpan barang tersebut yang dinamakan dengan gudangnya, bukan. Kemudian dapat menghasilkan limbah yang sangat besar. Dominan menghasilkan limbah yang sangat besar. Karena contohnya, dia sudah diproduksi, kemudian disimpan di dalam gudang. Suatu waktu pasti ada produk tersebut yang kelupaan atau produk tersebut yang karena sifatnya mendorong atau sifatnya memasarkan, pasti produk yang kita produksi itu pasti tidak sesuai dengan besar kaki pelanggan, bukan, atau tidak sesuai dengan warna pelanggan minta atau bukan kayak gitu, sehingga menghasilkan limbah yang sangat besar. Kemudian yang kedua itu sistem tarik. Sistem tarik di sini yaitu perusahaan tersebut terlebih dahulu mengiklankan produk sebelum memproduksi. Hal inilah sekarang yang sedang digeluti atau yang sedang tenar di pasaran globalisasi sekarang, sehingga disebut sistem menarik minat pelanggan. Di sini disebut sistem menarik minat pelanggan. Apabila produk ini ada permintaan, apabila produk ini tidak ada permintaan, maka tidak akan diproduksi. Sehingga hal ini dapat meminimalisir
menghasilkan limbah yang banyak. Kemudian yang kedua, elemen dasar dari JIT itu yang kedua yaitu manajemen kualitas total atau TKM. Manajemen kualitas total ini terbagi atas 4. Yang pertama itu prosedur penentuan strategi perbaikan kualitas. Prosedur dari strategi ini yang pertama itu tentukan kualitas seperti apa yang dilihat pelanggan. Tentukan dulu kualitasnya. Apakah tentukan dulu kualitasnya sesuai yang diminta oleh pelanggan. Yang kemudian terjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi istilah yang dapat diukur. Kan tadi kebutuhan pelanggan itu kita gali menggunakan metode kualitatif, bukan? Sehingga dari metode kualitatif ini kita ubah menjadi metode yang dapat diukur. Contohnya dapat kita ubah menjadi metode kuantitatif. Kemudian ukur kualitas secara berkelanjutan. Setelah mulailah kita kerjakan kan, mulai produk yang diminta oleh pelanggan ini mulai kita kerjakan. Kemudian kita pantau terus kualitas dari produk yang kita produksi ini. Kemudian tetapkan target dan tenggat waktu peningkatan. Tetapkan target kapan produk ini dapat selesai dan tenggat waktu atau sesuaikan kapan pelanggan ingin minta atau ingin meminta produk yang dimintanya tersebut. Kemudian kembangkan metode sistematis untuk perbaikan. Apabila produk yang kita produksi tadi yang diminta oleh pelanggan itu sudah siap kita kerjakan, bukan? Kemudian kita kasih kepada pelanggan. Ternyata masih ada kesalahan sehingga kita dapat memperbaikinya dengan meningkatkan metodenya. Kemudian yang kedua itu beberapa contoh sumber masalah kualitas yang dimana di sini dikatakan sumber masalah dari manajemen kualitas ini ada 3, yaitu desain produk. Salah satu sumber masalah merupakan desain produk. Kemudian proses mendesain produk tersebut. Apabila desain produknya sudah salah, pasti prosesnya juga pasti salah. Kemudian pemasok bahan dasar dari produk tersebut. Ketiga hal inilah paling besar menghasilkan masalah pada kualitas produk. Kemudian yang ketiga melakukan pemeliharaan preventif. Yang dimaksud dengan pemeliharaan preventif yaitu merupakan inspeksi dan perawatan rutin yang dirancang untuk menjaga mesin tetap beroperasi. Bagaimana perusahaan tersebut dapat merawat secara rutin mesin itu supaya awet atau bisa digunakan dalam jangka panjang. Kemudian yang keempat yaitu lingkungan kerja. Seperti yang telah kita jelaskan tadi, apabila lingkungan kerja itu teratur atau lingkungan kerja kita ini bersih, indah dipandang mata, pasti kita bekerja pun tenang dan pikiran jernih.